Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan Santo Yohanes Maria Vianney. Dari kisah hidupnya kita tahu bahwa ia memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal akademik. Ia pernah jatuh dalam keputusasaan karena hasil belajarnya yang tidak memuaskan. Namun, berkat doa, kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hatinya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ia mampu menaklukkan sikap putus asanya dan akhirnya ia menjadi imam dan menjadi seorang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi. Mereka mempersoalkan para murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan pada hari Sabat. Mereka menganggap hal itu melanggar adat istiadat orang Yahudi, dan hal itu najis bagi mereka. Namun dengan tegas Yesus mengatakan bahwa yang najis itu adalah bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tahu orang Farisi membuat perintah Allah tidak berlaku lagi demi adat istiadat mereka dan gagasan-gagasan manusia. Orang percaya dewasa ini harus waspada agar jangan menjadikan firman Allah tidak berlaku karena adat istiadat. Berbagai gagasan populer atau norma-norma budaya masa kini melakukan hal semacam itu berarti terjerumus ke dalam dosa orang Farisi dan para pemimpin Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, sering dalam kehidupan ini pemaknaan atas sabda Allah
tunduk pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Cinta kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, tunduk pada aturan-aturan, dogma-dogma, dan gagasan-gagasan semu yang membebankan dan berakhir pada keputusasaan. Kita perlu belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney untuk mengalahkan segala bentuk kenajisan itu dengan hidup dalam ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu hidup dalam ajaran dan sabda-Mu, bukan pada sikap-sikap dan pemikiran manusiawi belaka. Tuntunlah kami agar selalu berpengharapan dan tidak mudah putus asa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.